Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa mata kuliah manajemen bank syariah yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan manajemen pembiayaan. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait apa saja produk pembiayaan dari bank syariah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana manajemen pembiayaan itu berjalan di bank syariah. Atau secara lebih simpelnya, yang namanya manajemen pembiayaan ini adalah bagaimana caranya bank itu mampu memberikan pembiayaan yang baik kepada pihak perbankan. Berupa apa? Berupa memberikan nasabah yang baik pula dalam pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tersebut. Maka langsung saja kita akan membahas manajemen pembiayaan tersebut. Yang pertama, secara prinsip yang namanya pembiayaan itu ada 5 hal yang harus dilakukan oleh pihak perbankan supaya dia mendapatkan pembiayaan yang sehat atau nasabah yang baik dan sehat bagi pihak perbankan. Yang pertama adalah dia harus melihat bagaimana karakter calon nasabah itu. Apa saja sih yang akan dipertimbangkan atau dilihat ketika pihak nasabah, ketika pihak perbankan dia melihat karakternya nasabah itu. Yang pertama kita bisa melihat dari kurikulum vitae-nya. Maka berarti kita melihat dari kepribadian orang tersebut. Dilihat dari mana? Untuk mengetahui kepribadian itu yang pasti kita bisa melihat bagaimana karakter dia dalam berkomunikasi yang paling mudah. Bagaimana dia ketika berkomunikasi dengan para marketing atau pemasar bank seperti apa, kita bisa melihat dari sorot matanya, bisa melihat dari tingkah lakunya, bisa dilihat dari cara dia berbicara, maka itu bisa akan memberikan gambaran bagaimana karakter orang tersebut. Dan tentunya akan kita cocokkan data-data tersebut dari kurikulum vitae ataupun data pribadi yang dia berikan kepada pihak perbankan. Yang kedua adalah reputasi pekerjaan. Gimana pekerjaannya dia? Di pekerjaan dia sebagai apa? Dia berlaku sebagai owner kah? Dia berlaku sebagai kepala HRD, sebagai direktur, sebagai pengajar? Maka bisa kita lihat dari data pekerjaannya dia. Dan kita cocokkan keasliannya. Kemudian, bank to bank information. Ini yang biasa dulu kita sebut sebagai BI checking. Ini untuk apa? Untuk melihat bagaimana sih riwayat dia selama ini, hubungannya dia dengan perbankan. Khususnya dalam hal kredit dengan pihak perbankan. Apakah dia sudah pernah macet dalam pembiayaan atau kredit di perbankan sebelumnya ataukah tidak? Maka bisa kita lihat dari BI checking itu. Akan tapi sekarang BI checking sudah beralih karena fungsi regulasi bukan lagi hanya di bawah supervisinya Bank Indonesia, akan tapi sekarang sudah berubah, pengawasan itu ada di bawah OJK, maka berarti sekarang bukan lagi BI checking yang digunakan, akan tapi adalah SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh pihak OJK. Semua riwayat perbankan orang itu pasti akan terrecord di SLIK itu, dan tidak mungkin orang akan bisa keluar dari data itu kalau dia sudah pernah melakukan pembiayaan macet di bank tertentu. Yang selanjutnya adalah melalui wawancara. Ini untuk melihat karakter orang itu secara lebih dalam. Karena ketika dia wawancara, maka dia akan lebih tahu bagaimana karakter orang itu. Dari bagaimana cara dia berbicara, tingkah laku dia, mimik dia, akan sangat terlihat apakah dia berbohong ataukah dia jujur. Kemudian informasi asosiasi usaha, kalau memang dia memiliki profesi tertentu, maka biasanya dia akan di bawah asosiasi tertentu. Sebagaimana umumnya seorang notaris, maka ada asosiasi PPAT. Sebagai dosen ada asosiasi dosen, atau keahlian dia sebagai asosiasi keahlian apapun itu bisa dilihat di sana. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan sosial. Berarti kita melihat, kita tanya ke Pak RT bagaimana kegiatan sosial dia, apakah dia baik berhubungan dengan masyarakat, dia punya masalah enggak dengan rekan-rekan di satu RT-nya, satu wilayahnya, satu desanya, bisa kita lihat dari kegiatan sosial yang dia lakukan. Kita bisa minta keterangan kepada ketua RT, kepala kelurahan, atau siapapun itu. Dan selanjutnya adalah capacity. Berarti kita melihat kapasitas orang itu. Bagaimana, apakah dia memiliki kapasitas yang cukup enggak untuk menjadi nasabah kita. Yang dilihat apa saja? Yang dilihat yang pertama itu adalah pendekatan historisnya. Bagaimana kalau dia punya usaha, bagaimana usaha itu sudah berjalan selama ini. Begitu pula kalau dia pekerja, bagaimana dia selama ini karirnya. Bisa kita lihat di sana. Finansialnya. Bagaimana gajinya dia? Berapa gaji yang dia miliki? Bisa kita lihat di situ. Kemudian edukasional. Bagaimana tingkat edukasinya dia? Umpamanya dia mengaku sebagai manajer, tapi kita lihat dia hanya sebagai
tamatan SMA, meskipun itu nggak secara saklek bisa kita berikan, akan tapi kita bisa melihat apakah dia mempunyai kemampuan yang mumpuni nggak untuk menduduki jabatan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek yuridisnya. Kalau dia punya usaha, kira-kira usahanya itu sudah punya izin belum? Dia sebagai notaris, sudah ada izin sebagai PAT belum? Sebagai dokter, dia sudah sumpah jabatan dokter ataukah belum? Pengacara atau profesi-profesi lain. Maka semuanya kita bisa lihat yuridisnya. Dia punya usaha toko, sudah ada izinnya belum? PIRT-nya ataukah kehalalan produknya bisa kita lihat di sana. Kemudian pendekatan manajerial. Kalau dia sebagai pejabat tertentu, kira-kira bagaimana reputasi dia sebagai pimpinan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan teknisnya. Kira-kira kapasitas dia dari segi keuangan, dari segi kepribadian, secara teknis dia memenuhi ataupun tidak. Selanjutnya adalah capital. Capital di sini adalah modal. Dari mana kita bisa melihat? Yang pertama adalah kemampuan self-financing. Self-financing di sini yang paling mudah yang biasa dilakukan ketika kita akan milih capacity adalah berapa sih uang muka yang dia berikan? Semakin tinggi uang muka yang dia berikan, maka asumsi kita sebagai seorang analis, asumsi kita sebagai seorang pemasar, maka dia sudah punya uang yang besar, maka ketika dia akan mengangsur di tempat kita dengan nominal yang hanya sekian rupiah saja, dia akan lebih mampu. Semakin besar uang yang dia berikan sebagai uang muka, semakin besar pula peluang dia untuk kita nilai kapasitasnya atau capitalnya, mohon maaf, sebagai kapital yang cukup mumpuni. Kemudian komposisi owner equity. Kalau dia punya perusahaan, berapa sih kepemilikan dia sahamnya? Kemudian kredit yang telah diperoleh. Berarti ini menyambung dengan bank to bank information. Dia sebenarnya sudah punya pinjaman belum di bank lain. Kemudian kolateral. Kolateral ini adalah berarti jaminan. Oke, ini terkait dengan prinsip kehati-hatiannya perbankan, prudential banking. Semua jaminan maka harus dilihat selain yang pertama yang pasti adalah nominal finansialnya. Apakah dia cukup enggak dengan plafon yang diajukan sama pihak bank. Kalau dia mau minjam 300 juta, maka kolateral atau jaminan yang dia berikan harus lebih tinggi dari nilai 300 juta itu. Begitu pula secara legalitasnya. Kalau dia tanah, kira-kira tanahnya benar-benar milik sendiri ataupun tidak. Bagaimana status tanah itu? Masih ada permasalahan tidak? Status dari tanah tersebut. Kita harus mengecek semua hal itu. Dan itu bisa dilihat dari yuridisnya maupun ekonomisnya. Yuridis berarti dari aspek legalitasnya, ekonomisnya dari berapa nominal harga kira-kira dari jaminan tersebut. Dan yang terakhir adalah condition of economy. Ini adalah kondisi ekonomi secara global, bukan kondisinya nasabah. Seringkali orang mengira bahwasanya condition ini adalah kondisinya nasabah, bukan. Tapi ini adalah kondisi ekonomi global pada saat itu. Apakah terjadi krisis ekonomi ataupun tidak? Apakah sedang ada inflasi ataupun tidak? Ada gejolak ekonomi tidak? Ada gejolak politik ataupun tidak? Semuanya itu dipertimbangkan. Sebagai contoh, umpamanya dahulu tahun 98, maka pembiayaan banyak yang stop. Begitu pula saat ini, ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka pembiayaan juga sebagian besar di stop untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang secara income dia tidak tetap, juga tidak diberikan kepada nasabah-nasabah tersebut. Itu semuanya adalah karena condition of economy. Dan kelima hal ini biasa disebut dalam konsep pembiayaan disebut sebagai analisa 5C. Selanjutnya bagaimana prosesnya? Prosesnya ada beberapa tahap yang harus dilalui ketika pembiayaan itu akan dilakukan. Yang pertama adalah solisitasi, yang kedua adalah collecting data ketika analisa pembiayaan, keempat usulan pembiayaan, kelima komite, keenam offering letter, ketujuh akad, dan yang terakhir, yang kedelapan adalah dropping pembiayaan, dan yang terakhir adalah monitoring. Solisitasi maka berarti dia melakukan pengumpulan datanya nasabah. Oke. Dia berkunjung ke sana, pihak nasabah, pihak bank berkunjung ke pihak nasabah, atau pihak nasabah umpamanya dia berkunjung ke pihak bank, kemudian pihak bank dia akan mengolek kira-kira apa yang dibutuhkan sama pihak nasabah. Berarti solisitasi itu adalah pendekatan awal kepada nasabah. Apa sih yang dia inginkan?
Karena prinsip pembiayaan di bank syariah itu adalah apa kebutuhannya, bukan mau berapa duitnya. Karena yang diberikan bukan uang. Karena yang diberikan bukanlah uang, yang diberikan itu adalah barang. Yang diberikan itu adalah apa yang dibutuhkan sama pihak nasabah. Kemudian setelah solisitasi, maka kemudian collecting data. Pihak bank meminta kepada nasabah untuk mengumpulkan data-data pribadinya. Baik data pribadi, data keuangan, data pekerjaan, data kolateral, yang menyangkut 5C tadi semuanya dikumpulkan sebagai data hard datanya pihak nasabah. Setelah dikumpulkan data-data itu, maka dilakukan analisa pembiayaan. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah bisa marketing, bisa pula analis. Tergantung dari manajemen yang ada di bank itu. Siapa yang punya hak untuk itu? Bisa marketingnya, bisa analis sendiri. Ada bagian tertentu sebagai seorang analis. Yang dilihat apa? Juridisnya, resikonya, pasar pesaingnya, jaminannya, keuangannya. Dengan apa? Dengan mencocokkan semua data-data tadi, data-data pribadinya nasabah, dicocokkan, data-data keuangannya nasabah, dicocokkan dengan data konfirmasinya. Bisa datang langsung kepada nasabah, bisa datang langsung ke tempat usahanya nasabah. Kemudian setelah analisa pembiayaan, maka seorang marketing, analis, dia akan menyusun yang namanya proposal pembiayaan. Tentunya dengan melihat aspek-aspek ini, analisa pembiayaan, analisa keuangannya, neraca laba rugi, spreadsheet, cash flow-nya, likuiditasnya, stabilitasnya, semua dilihat. Kemudian setelah itu dibuatlah sebuah proposal pembiayaan. Ini sebagai modal marketing atau analis untuk mengajukan pembiayaan itu kepada pimpinannya. Disetujui ataupun tidak. Isinya ini. Setelah sebelumnya pihak analis atau seorang marketing pembiayaan atau pemasaran dia menyusun yang namanya proposal pembiayaan, maka selanjutnya proposal pembiayaan itu akan diajukan dalam komite pembiayaan. Nah, komite pembiayaan itu akan melakukan analisa apa? Akan melakukan analisa sebagaimana analisa yang dilakukan oleh seorang marketing atau analis pembiayaan tadi. Fungsinya apa? Melakukan konfirmasi ulang. Apakah analisa pasarnya, apakah analisa juridisnya, apakah analisa cash flow-nya, jaminannya, resikonya itu semuanya sudah sesuai ataupun tidak. Maka komite pembiayaan pasti akan menanyakan kebenaran dari data-data analisa yang dilakukan oleh seorang analis atau oleh seorang pemasar. Maka semuanya akan dikonfirmasi melalui komite pembiayaan. Siapa saja sih komite pembiayaan itu? Komite pembiayaan itu adalah 3 pihak ini. Yang pertama adalah analisnya itu sendiri, analis atau marketing officer, tergantung dari manajerial yang ada di perbankan tersebut. Yang kedua adalah komitenya. Komitenya siapa saja? Ada marketing manager, kepala cabang, kepala divisi, dan yang terakhir adalah direksi. Untuk pembiayaan yang jumlahnya di bawah 500 juta, maka biasanya hanya akan sampai kepada kepala cabang. Akan tapi ketika 500 juta ke atas, maka akan sampai kepada kepala divisi dan bahkan sampai kepada direksi ketika dia 1 miliar ke atas. Tergantung dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Dan yang terakhir adalah administrasi yang akan mencatat keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang muncul dari komite pembiayaan tersebut. Sehingga setelah proposal dibuat, kemudian diajukan ke komite pembiayaan, dilakukan diskusi dalam komite pembiayaan itu yang terdiri dari 3 pihak ini, maka kemudian setelah itu dilakukan, maka keluar yang namanya offering letter. Apa offering letter? Offering letter itu adalah semacam pernyataan persetujuan bahwasanya pembiayaan itu disetujui oleh komite pembiayaan, di-ACC oleh komite pembiayaan. Oke. Dan OL ini berarti sifatnya adalah rekomendasi dan belum akad. Oke, rekomendasi yang meminta kepada pihak perbankan, pihak pembiayaan bank itu untuk mengeluarkan pembiayaannya. Maka itu yang namanya offering letter. Itu kalau disetujui. Kalau nggak setujui berarti yang keluar bukan OL, yang keluar adalah RL atau rejection letter. Tapi kalau disetujui berarti adalah offering letter. Selanjutnya dilakukanlah akad. Setelah offering letter keluar, dilakukan akad dilakukan, maka kemudian dilakukanlah dropping pembiayaan. Akad ditandatangani, baru uang itu diberikan. Baru barangnya itu diberikan kepada pihak nasabah. Setelah dropping, maka selanjutnya adalah dilakukanlah monitoring. Monitoring ini untuk memastikan bahwasanya nasabah dalam posisi aman secara finansial. Dia bisa untuk tetap mengangsur kepada pihak bank, dan usahanya juga berjalan dengan lancar. Dengan melakukan pemantauan, menambah fasilitas, jatuh tempo, tanggal sistem angsuran, atau memantau pesaing. Semuanya itu adalah bentuk monitoring. Kemudian
Itu semuanya tadi adalah tahapan-tahapannya. Dan ini adalah tingkat kesehatan pembiayaan itu. Ada kategori lancar, dalam perhatian khusus atau DPK, kurang lancar, dilakukan macet. Kategorinya apa? Bisa dilihat di sini. Oke, dan inilah bentuk dari seberapa sehatkah pembiayaan itu, bisa dikategorikan dalam 5 kategori tadi. Lancar, DPK, kurang lancar, dilakukan, dan yang terakhir adalah macet. Dan klasifikasinya bisa dilihat dalam slide berikut. Teman-teman, begitulah manajemen pembiayaan yang bisa dilakukan oleh pihak perbankan syariah, dan diskusi bisa kita lanjutkan dalam pertemuan offline selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.